Semoga jasa kebajikan ini, semoga jasa kebajikan yang saya buat ini melimpah kepada sanak keluarga yang meninggal, yang berhubungan karma dengan saya. Semoga mereka mendapatkan kesejahteraan. Nah, pada waktu itu juga muncullah kolam air yang sejuk, yang memungkinkan para leluhur ini yang tadinya mempunyai penampilan yang buruk, dengan wajah yang menyeramkan, dengan kulit yang hitam, kurus kering. Nah, mereka mandi di sana, minum di sana. Nah, setelah puas mereka tampak segar dan ketika Raja Bimbisara ini mempersembahkan makanan, jubah, obat-obatan. Nah, pada saat itu juga di alamnya sana muncullah pakaian-pakaian yang indah, makanan-makanan surgawi, dan juga tempat tinggal atau istana-istana bagi para leluhur yang lantas mereka ini lenyap dari alam penderitaan, terlahir lagi di alam bahagia. Nah, itu sejarah singkat ya dari Patidana menurut tradisi Theravada, dan itu dituliskan di dalam Tirokuda Sutta. Nah, lalu untuk tradisi Mahayana sendiri itu dikenal sebagai Ulambana Sutta. Ulambana Sutra. Nah, ini ceritanya sedikit berbeda. Karena kalau yang tadi adalah Raja Bimbisara, nah yang menurut Ulambana ini adalah salah satu siswa utama Sang Buddha, yaitu Bante Moggallana Thera. Nah, Bante Moggallana Thera ini suatu ketika, karena beliau itu dikenal sebagai murid Sang Buddha yang paling sakti, mempunyai kesaktian, beliau mempunyai hobi jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya ini bukan jalan-jalan ke gunung, bukan jalan-jalan ke pantai, tetapi jalan-jalan ke alam kehidupan. Nah, salah satunya adalah alam peta, alam hantu. Nah, setelah beliau berjalan sekian jauh, lantas tiba-tiba muncul di hadapan beliau sesosok makhluk yang kurus kering dengan mata menonjol, ya perawakannya mengerikan. Nah, dia perempuan. Lalu ditanya, "Wahai makhluk yang menderita, siapakah engkau? Kenapa berpenampilan buruk seperti itu?" "Oh, Bante, saya ini adalah ibumu sesungguhnya." Begitu. "Oh, bagaimana, siapa yang tidak teriris hatinya ketika melihat ibunya sendiri mengalami penderitaan yang sedemikian rupa? Apalagi ibunya ini terlahir di alam peta dan terlihat kurus, terlihat kering, pasti mengalami penderitaan yang amat sangat karena tidak memakai baju, kemudian kurus artinya tidak mempunyai cukup makanan, kurus juga artinya tidak mempunyai cukup air untuk diminum. Dia juga tinggal di sebuah tempat yang panas, yang tandus. Jadi betul-betul menderita. Nah, lalu karena Bante Moggallana ini mempunyai kesaktian, beliau menciptakan mangkuk makanan dengan kesaktiannya. Kemudian berisi nasi yang terbaik. Kemudian dengan tangannya sendiri nasi tersebut diberikan kepada peta tersebut. Kalau peta itu laki-laki ya, kemudian kalau peti itu jenis kelamin perempuan. Yang notabene adalah ibunda dari beliau. Nah, lalu tapi ketika nasi tersebut sampai di tangan ibunya, begitu ibunya ini membuka mulut, tiba-tiba saja api keluar dari mulut beliau, sehingga terbakarlah nasi yang ada di tangannya. Oh, mungkin itu terjadi satu kali, kemudian diberikan lagi nasi berikutnya. Oh, kejadian yang sama berulang. Diberikan lagi nasi yang baru, tetapi begitu terus-menerus. Akhirnya Bante Moggallana ini putus asa. Oh, rupanya kesaktian yang saya punyai selama ini tidak cukup mampu untuk menolong ibunda saya. Akhirnya beliau mengingat kembali bagaimana caranya saya bisa menolong ibu. Oh, beliau ingat Sang Buddha sebagai gurunya.
Lantas beliau kembali ke alam manusia, menemui Sang Buddha dan bertanya, apa yang harus saya lakukan, Bante, supaya saya ini bisa menolong ibunda saya? Oh, yang patut kamu lakukan adalah berdana kepada sangga. Nah, berdana kepada sangga ini, kebutuhan sangga para biku itu setidaknya ada 4 macam. Yang primer, ada jubah, ada makanan, ada tempat tinggal, ada obat-obatan. Berdanalah kepada sangga, sehingga amal baik atau jasa kebajikanmu menjadi penuh, menjadi besar. Nah, hal itu kemudian dilakukan oleh Bante Moggallana dan beliau mempersembahkan jasa kebajikan itu kepada mendiang ibunya. Dan diceritakan setelah ibunya ini menerima jasa kebajikan itu, lenyap dari alam yang buruk, kemudian lahir di alam bahagia sebagai dewata. Nah, setelah berwujud bagus, sudah terlihat terang, bercahaya, mendiang ibunya ini datang kembali kepada Bante Moggallana bahwa menceritakan berkat jasa-jasa kebajikan yang dilakukan oleh anakku, saya sekarang sudah terbebas dari penderitaan dan lahir di alam surga dengan penampilan yang agung, menarik dan rupawan seperti ini. Nah, inilah yang menjadi sejarah di dalam Buddhisme kenapa ulambana dan patidana itu ada. Dan memang untuk bisa mengajarkan dharma kepada mereka yang sudah awalnya ini mempunyai tradisi yang sudah berlangsung lama, ya harus melalui pendekatan-pendekatan. Nah, yaitu apa? Nah, di Cina itu memang sudah ada tradisi, yaitu tradisi Chioko, Jitgui. Kemudian disinkronkannya lah antara ulambana dengan Jitgui, sehingga yang sekarang ini kita kenal dan mungkin juga kita lakukan di Indonesia ini. Jadi setiap kali bulan 7 menurut penanggalan Imlek itu mengadakan upacara Chioko, ulambana ataupun Jitgui. Sementara di dalam tradisi Theravada itu juga karena memang umumnya yang ada di Indonesia yang saya tahu itu pemeluk agama Buddha mayoritas di kota itu adalah Chinese, maka menyesuaikan. Jadi kalau yang tradisi Mahayana itu ulambana, sementara tradisi Theravada patidana. Hanya beda sebutan saja. Begitu. Sementara kalau umat Buddha di Jawa itu apa yang dilakukan? Ada sesungguhnya. Karena memang umat Buddha itu tidak hanya di perkotaan. Nah, terkadang umat-umat yang di kota ini kalau misalkan ada Bante yang pulang kampung begitu, mengunjungi desa, umat-umat yang dari kota ini ingin tahu desanya Bante itu seperti apa. Nah, mereka heran, loh, di sini orang-orang Jawa kok Buddha ya? Kok bisa ya? Jadi heran mereka. Sementara orang-orang di desa juga heran, loh, ternyata bukan cuma kita toh umat Buddha itu. Orang-orang di kota itu juga banyak yang beragama Buddha begitu. Jadi mereka tidak saling tahu sesungguhnya agama Buddha itu dipeluk ya oleh kebanyakan orang, bahkan di pelosok-pelosok desa pun, di gunung-gunung, di pinggir pantai, umat Buddha itu juga banyak, utamanya di desa-desa seperti contohnya di Jawa Timur, di kampung saya begitu, di Banyuwangi. Itu banyak umat Buddhanya. Mungkin karena Nah, nggak kalau diekspos aja sama media kali ya, Bante. Jadi kenapa? ya mungkin karena nggak diekspos sama media, media lebih mengekspos umat Buddha tuh kebanyakan di daerah perkotaan. Ya, Gitu. betul. Nah, kalau mungkin misalkan dibandingkan, sesungguhnya umat-umat Buddha yang ada di desa itu jauh lebih banyak daripada yang di kota. Iya. Oh gitu ya, Bante. Lebih banyak yang di Betul. daerah. Oke. Di Jawa Tengah itu ada mayoritas satu desa itu 99% itu umat Buddha. Oke. Lalu kalau di Jawa itu ada tradisi namanya nyadran, sraddha, yang Nyadran sesungguhnya itu sebenarnya. juga dipakai di zaman Sang Buddha. Jadi kalau
masyarakat pada waktu itu, para Brahmana ini mengadakan upacara persembahan untuk para leluhur, itu mereka menamainya sebagai upacara sraddha. Nah, sementara karena agama Buddha itu berkembang dari India ke Jawa, utamanya pada waktu itu di zaman abad 6, 7, 8, sampai 14, maka di Gunung Tengger, di Gunung Bromo itu sampai sekarang ini masih. Mereka di bulan 1 Suro, tanggal 1 Suro itu mengadakan upacara sraddha. Kalau sraddha, kemudian kalau sraddha itu bahasa Sanskerta pada waktu itu, kalau di Jawa menjadi sadran. Nah, nyadran. Itu tujuannya juga sama. Mereka mengadakan upacara untuk dipersembahkan kepada para leluhur, kepada makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Itu sebagai bentuk rasa bakti, rasa cinta, rasa hormat mereka atas jasa-jasa kebajikan dari para leluhur kepada mereka. Nah, mereka mengingat kita-kita sekarang ada di sini berkat para leluhur. Nah, tanpa adanya leluhur, kita tidak mungkin ada di sini dan bisa menikmati kesejahteraan seperti yang dirasakan sekarang ini. Itu kalau yang kayak di Jawa, kegiatan ritualnya kayak apa, Bante? Kan kalau kayak di kota kan dibakar tuh baju, apa kan? Ada baju-bajuan, mobil-mobilan, apa kan? Kalau kayak di Jawa bagaimana itu ritualnya itu? Karena memang sedikit mengalami pergeseran. Kalau di Jawa itu setahu saya di di lereng Gunung Bromo itu mereka pakai daging. Bisa daging ayam, bisa daging domba begitu. Jadi mereka menyembelih kemudian dipersembahkan kepada para leluhur begitu. Jadi pelan-pelan sesungguhnya kami yang sekarang ini mulai memberikan pengertian-pengertian yang benar terhadap mereka. Boleh, bagus upacara sraddha itu dilakukan, tetapi dengan tidak merugikan makhluk lain, artinya dengan tidak membunuh begitu. Berarti kalau kayak gitu, Bante, kalau kayak ulambana ya. Oh, Cici Lili mau nanya. Ya, silakan, ya. Ci. Kalau saya boleh menambahkan, saya tinggal di Jawa Tengah, di dekat kota saya itu, di desa itu masih banyak orang umat Buddhis. Dan seperti kata Bante, dengan nyadran itu, kalau mereka di desa itu biasanya masak-masak, terus bikin kue-kue, kemudian dibagikan untuk persambahan kepada leluhur, dan mereka biasanya kumpul makan bersama begitu, yang saya tahu di desa-desa masih begitu. Ya, itu di daerah Kopeng, Bante. Masih banyak yang begitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Ya, Ibu, memang tradisinya itu beda-beda ya di setiap daerah. Kalau di Kopeng, di Jawa Tengah itu masih memungkinkan lebih gampang diakses sehingga para Bante ini bisa datang, sehingga bisa memberikan dharma secara benar. Tetapi kalau di daerah Jawa Timur itu agak sulit, apalagi di daerah Tengger sana. Jadi mereka itu sudah mempunyai tradisi yang turun-temurun, sehingga kalau tradisinya itu dengan menyembelih hewan ini, hewan itu dihilangkan, upacaranya jadi tidak sah, begitu menurut mereka. Jadi apa boleh buat? Ya, selain mereka melakukan upacara pengorbanan seperti itu, mereka juga diberitahu. Nah, selain hari itu mereka juga bisa melakukan upacara-upacara sesungguhnya yang tidak mengorbankan makhluk hidup. Misalkan dengan berdana, kemudian tadi yang dicontohkan oleh Bu Lili tadi dengan masak-masak, kemudian makan bersama dibagikan kepada tetangga-tetangga, baik yang Buddhis ataupun yang bukan. Nah, itu adalah satu kebaikan juga. Dan itu sebenarnya juga salah satu kebajikan sih, karena dalam upacara tersebut ada kebersamaan, ada berdana untuk para anggota keluarga, untuk tetangga, dan juga terutama yang pada saat nyadran itu adalah tujuannya untuk para leluhur yang sudah meninggal.
begitu. Itu yang utama. Nah, sementara kalau di kota begitu ya, ada juga mereka nyebutnya itu upacara rebutan, sembahyang rebutan. Betul ya? Ya, upacara sembahyang rebutan. Jadi apa? Ya mereka masak-masak juga, masak-masak, ada kue, ada makanan, ada lauk pauk, begitu ada sayuran. Kemudian ditempatkan di satu tempat yang sudah disepakati sebagai altar persembahan. Lalu setelah didoakan, mereka masyarakat yang menyaksikan, yang datang itu bisa mengambil persembahan yang sudah selesai dilakukan upacara itu. Nah, oleh karena masing-masing ini ingin dapat, kalau mungkin orang tradisional itu biasanya kalau sudah dibacakan doa itu akan memberikan memberikan tuah begitu. Akan memberikan tuah. Sehingga mereka ini takut tidak kebagian. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, berlarian. Cepet-cepetan. Siapa cepat, maka dapat begitu. Yang nggak dapat, ya menyesal. Nanti mungkin kalau ada orang yang berbaik hati, bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu. Jadi itu kenapa upacara ini bisa juga disebut sebagai sembahyang rebutan. Yang rebutan itu bukan leluhurnya sesungguhnya, karena leluhurnya ini ya harus diberikan diberikan doa dulu, dipersilahkan untuk datang untuk makan dengan baik. Nah, baru setelah itu disampaikan kepada masyarakat yang datang untuk mengambil. Yang rebutan itu bukan leluhur, tetapi orang-orang yang hadir di sana pada waktu itu. Sembahyang rebutan. Begitu saya rasa yang saya tahu. Tapi saya pernah dengar nih Bante, waktu itu kan saya ada di wihara ya. Waktu itu di wihara tuh ada acara kayak untuk pelimpahan jasa ke makhluk alam bawah ya Bante. Kayak ya seperti kayaknya waktu itu acara Patidana kalau nggak salah. Saya rada lupa ya. Nah, jadi itu kita udah siapin makanan tuh Bante di wihara itu. Siapin makanan dan terus Bantenya baca doa, memimpin Bante baca doa. Nah, ada salah satu umat di wihara itu Bante, dia punya indera keenam Bante. Jadi menurut penglihatan beliau ya, dia bilang ketika kita membacakan doa parita itu tuh di luar tuh udah banyak tuh Bante. Di sekeliling itu udah pada nunggu tuh makhluk-makhluk seperti itu Bante, ya kan? Nah, jadi pas udah selesai sembahyang, pas makanan itu dari dalam wihara dibawa keluar Bante, diletakkan di dalam perkarangan. Jadi itu semua pada menurut dia nih yang dia bilang sama saya, itu semua pada makan tuh Bante. Cuman yang menurut pandangan saya ya Bante ya, ini nggak tahu mungkin benar atau mungkin salah ya. Itu kan makhluk halus itu kan mereka mendapatkan ketenangan kan bukan dari parita. Bagaimana mereka bisa mengambil makanan fisik manusia Bante, sedangkan mereka sudah makhluk halus? Ya, ya sebenarnya ada makhluk-makhluk yang hidup sesuai dengan kelompoknya. Jadi memang di alam peta itu, jenis peta itu macam-macam. Ada peta ini yang mereka makanannya adalah, maaf ya, mungkin kalau disebutkan agak menjijikkan. Jadi lendir, ada ludah. Kemudian ketika ada kecelakaan terjadi, nah ini diceritakan di dalam kitab Peta Watu. Nah mereka ini datang, hantu-hantu ini datang untuk memakan sisa-sisa darah yang berceceran di jalan atau otak yang berhamburan. Itu ada. Kemudian ada jenis peta yang memakan kotoran manusia. Jadi mereka tinggalnya di WC-WC. Jadi nanti ini bukan berarti kalau ini disampaikan di setiap WC itu ada makhluknya, bukan ya. Ini contoh saja. Yeah. Juga saya dapat cerita ini dari Peta Watu. Jadi memang, lalu yang jenis lain sebenarnya mereka yang bisa menerima jasa kebajikan dari alam manusia, dari keluarganya ini disebut sebagai para datu pajiwika peta.
Nah, ini jadi ada hantu khusus, peta khusus ini. Jadi mereka ini biasanya apa ya? Caranya supaya ia terbebas dari alam penderitaan itu mereka tahu. Yaitu apa? Yaitu didapat dari keluarga yang masih hidup di alam manusia. Sehingga meskipun mereka ini sudah dikremasi, meskipun mereka ini sudah dimakamkan, tetapi mereka tidak mau tinggal di sana. Karena mereka mengingat bahwa saya sekarang ini sedang lahir di alam penderitaan. Saya belum lahir di alam bahagia, seperti di alam surga. Lalu saya dulu pernah mendapati pengertian bahwa yang bisa menolong saya untuk terlahir di alam bahagia itu adalah sanak keluarga saya. Sehingga mereka ingat jalan pulang. Nah, makanya kalau dalam tradisi Tiongkok itu kalau tidak salah itu mereka di sepanjang jalan di mana jenazah ini mau dikremasi atau mau dimakamkan, mereka tabur-tabur kertas begitu ya. Yeah. Supaya apa? Supaya leluhur ini tahu jalan pulang. Padahal kalau pulang keluarganya ini tidak menghendaki loh. Panggil Bante, panggil apa, panggil ini untuk baca parita diusir-usir. Saya merinding Bante. Iya. Jadi itu tujuannya sebenarnya, ada tujuannya. Jadi mereka ini pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, di mana rumahnya? Oh, di bagian sana, di arah sana. Mereka pulang dan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kalau di dalam Tirokuda Sutta itu diceritakan, para peta ini, para leluhur ini ketika pulang, mereka hanya berdiri di dinding-dinding, di luar dinding. Kemudian mau masuk melewati pintu mereka tidak bisa, sehingga hanya berdiri di depan pintu saja. Begitu. Dan mereka menyaksikan keluarga saya ini sekarang ini sedang makan-makan, ya, makan enak, berpesta. Sangat bagus loh sebenarnya ketika mereka itu mengingat kami-kami yang sudah meninggal ini yang membutuhkan jasa kebajikan. Nah, bagi sanak keluarga yang mengingat jasa kebajikan mereka, mereka mempersembahkan makanan itu. Nah, kalau mereka yang memang butuh makanan ya bisa makan. Nah, makanya di dalam tradisi Tiongkok pada waktu itu ya sudah sesuai sebenarnya mereka mempersembahkan dalam bentuk makanan-makanan yang disajikan dengan baik kepada para leluhur itu. Tetapi leluhur-leluhur ini ada sebagian yang karena memang dulunya suka berdana, mereka tidak kekurangan makanan. Tetapi dari sisi lain, beliau ini tidak menjalankan sila dengan baik. Sehingga apa? Sehingga lahirnya di alam menderita, yaitu sebagai hantu. Mereka tidak kelaparan, tetapi lahirnya di alam penderitaan. Sehingga apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah pelimpahan jasa. Jadi syarat dari pelimpahan jasa itu adalah keluarga ini melakukan perbuatan-perbuatan baik, bisa berdana kepada sangga, bisa menjalankan sila, bisa bermeditasi. Dan setelah hal itu berhasil dilakukan, keluarga ini mempunyai jasa baik, ya, amal baik yang sudah terkumpul. Kemudian keluarganya ini juga harus mengucapkan, yaitu semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur saya. Nah, kalau bisa masih diingat nama leluhurnya bisa disebutkan satu persatu. Kalaupun tidak, bisa mengucapkan semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur saya. Semoga mereka ikut berbahagia. Dan patidana itu berhasil apabila leluhur itu, makhluk peta itu merasa senang, merasa gembira atas kebajikan yang telah dilakukan oleh keluarga. Sehari-harinya, setiap waktunya, pikiran mereka ini diliputi oleh penderitaan. Ya, mungkin penyesalan, menyesal karena dulunya tidak memaksimalkan kehidupannya sebagai manusia dengan berbuat baik, dengan berpraktik dharma, sehingga mereka menyesal. Penyesalan menimbulkan penderitaan. Sehingga ketika namanya ini disebut, ada keluarga-keluarga yang masih mempunyai kepedulian terhadap mereka. Wah, mereka senang sekali. Dan mereka mengucapkan, inilah sebenarnya
yang saya butuhkan, yaitu pikiran turut berbahagia atas kebaikan yang dilakukan oleh keluarga atas nama dirinya. Jadi Begitu. kalau misalnya kita melakukan patidana, Bante, terus kalau kita tidak mengucapkan yang seperti Bante katakan itu ke pelimpahan jasa ini untuk para leluhur kita, berarti apa yang sudah kita lakukan itu jadi istilah kata percuma dong, Bante, kalau kita tidak mengucapkan hal seperti itu. Apa bagaimana? Bukan percuma, tetapi karena namanya kebaikan pasti buahnya adalah kebahagiaan. Terutama kalau memang bukan untuk siapa-siapa, ya akan kembali untuk diri sendiri, untuk si pelakunya itu. Nah, nanti kalau misalkan seseorang ini tidak mengucapkan syair pelimpahan jasa itu, maka yang terjadi seperti kejadian yang dialami oleh Raja Bimbisara. Nah, beliau tidak mengetahui atau lupa bahwa di sekitarnya itu sudah menunggu leluhur-leluhur yang lahir di alam peta, yang lapar, yang membutuhkan jasa kebajikan, sudah berapa ribu kali kehidupan. Jadi udah beribu tahun yang lalu mereka menunggu di mana sanak keluarga saya ini melakukan perbuatan jasa yang besar, yaitu berdana kepada Sang Buddha dan juga para siswa. Dan yang sudah ditunggu-tunggu itu sudah terjadi pada waktu itu. Dana kebajikan yang besar itu sudah dilakukan kepada Sang Buddha dan juga para siswa. Tetapi Raja Bimbisara ini tidak mempersembahkan jasa kebajikan itu dalam bentuk patidana kepada para leluhur. Akibatnya apa? Leluhurnya ini, wah, menyesal sekali. Ini sudah saya tunggu-tunggu ribuan tahun. Beberapa kali kehidupan. Tetapi keluarga saya ini lupa, lalai. Jadi apa yang mereka lakukan? Nah, datanglah malam-malam melalui mimpi, melalui perwujudan-perwujudan, sehingga sebetulnya itu mengingatkan kepada sanak keluarga yang masih hidup untuk melimpahkan jasa kebajikan. Begitu. Jadi di alam peta itu juga ada tata keramanya. Jadi ada peta-peta yang mungkin memang rakus begitu ya. Kalau ada makanan ya sudah, dia serobot saja, makan saja. Tetapi mereka yang dulunya ketika di alam manusia ini sudah menjalankan tata krama yang baik, maka sebelum makanan-makanan itu dipersembahkan kepada mereka, sebelum dipersilahkan kepada mereka, mereka cuma diem saja, tidak mau makan. Tidak mau makan. Jadi mereka tidak berani. Dan juga mempunyai rasa malu juga untuk mengambil. Karena mereka tahu dengan mengambil sesuatu yang tidak diberikan, bukannya membuat ia menjadi kenyang ia mungkin sementara, tetapi menimbulkan karma buruk yang baru, yaitu mencuri. Sehingga apa? Mereka menunggu. Nah, kalau di dalam Buddhis, kalau di dalam agama Buddha ini, disampaikan secara penuh bagaimana sih caranya seseorang menolong mereka yang sudah meninggal, terutama makhluk-makhluk yang lahir di alam peta. Begitu. Jadi intinya tuh kalau ulambana itu ada patidana itu berarti sebenarnya adalah kita memberikan pelimpahan jasa untuk bukan makhluk yang ada di neraka ya, Bante ya. Itu untuk makhluk-makhluk peta ya. Bukannya pintu neraka dibuka terus yang penghuni neraka pada keluar jalan-jalan, nggak begitu kan ya, Bante? Soalnya kan tradisinya begitu kan, Bante, pintu neraka dibuka terus yang di dalam neraka keluar jalan-jalan ketemu sama ininya. Tapi sebetulnya kalau dari mendengar penjelasan Bante di dalam Buddhism itu dijelaskan sebenarnya pelimpahan jasa patidana itu untuk makhluk-makhluk peta dong ya, Bante? Iya. Ada. Sang Buddha sampaikan di dalam Janu Soni Sutta bahwa bagaimana seandainya ada suatu pertanyaan dulu yang disampaikan oleh Brahmana Janusoni. Dia mempunyai tradisi dan menjalankan tradisi sraddha seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dia mempunyai kebimbangan bahwa, Bante, apa mungkin upacara sraddha yang saya lakukan saat ini tidak diterima oleh para leluhur saya? Oh, memungkinkan. Lalu siapa mereka yang tidak bisa menerima jasa kebajikan dari saya? Kemudian Sang Buddha menjawab, bagi makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka,
mereka tidak bisa menerima jasa kebajikan. Karena apa? Karena makhluk-makhluk di alam neraka itu sudah terlanjur menderita. Sulit mereka berpikir baik. Apalagi sehari-harinya diceritakan di alam neraka itu penuh dengan siksaan-siksaan. Ya, jadi mereka mendapatkan makanannya di sana, kemudian berlangsung kehidupannya di sana, sehingga ketika seseorang mempunyai kepedulian untuk melakukan pelimpahan jasa pun, ya tidak akan sampai. Karena memang saking besarnya akibat buruk yang ia terima dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa menjadi manusia. Itu di alam peta mereka tidak bisa menerima. Kemudian kalau di alam peta, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada peta-peta yang memang tidak bisa menerima jasa kebajikan dari alam manusia ini. Tetapi ada peta-peta yang bisa menerima jasa kebajikan. Artinya mereka yang masih ingat terhadap sanak keluarga, yang masih mempunyai keyakinan terhadap kebaikan-kebaikan, yaitu dengan melakukan kebajikan-kebajikan, persembahan dana kepada sangga, lalu dilimpahkan kepada mereka para leluhur, maka itu akan bermanfaat bagi mereka. Dan itu sebenarnya yang bisa ditolong. Kemudian makhluk-makhluk yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa adalah binatang. Itu juga tidak bisa. Karena memang lahirnya ya mereka ada di alam manusia. Kalau mau berbuat baik, ya bukan dengan cara pelimpahan jasa, tetapi dengan memberi secara langsung, yaitu makanan, minuman, atau apalah sesuai yang mereka butuhkan itu terhadap binatang-binatang. Lalu terhadap sesama manusia, apakah patidana itu bisa dilakukan? Tidak bisa. Karena kalau seseorang mau berbuat baik kepada mereka, bisa dilakukan secara langsung. Nah, begitu. Kemudian makhluk-makhluk di alam dewa, itu mereka apakah bisa menerima? Nah, mereka bisa menerima yang masih mempunyai kepedulian terhadap sanak keluarga. Kalaupun ada manfaat bagi mereka, manfaatnya itu kecil. Ya, seperti layaknya seseorang yang sudah mempunyai cukup kekayaan, tetapi ada seseorang yang sederhana memberikan mereka satu rantang makanan. Ya, makanan sederhana begitulah. Apakah mereka menolak? Tidak. Mereka bisa menerima. Tentu kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak seperti layaknya ketika mereka itu diberi berlian, misalkan. Wah, kalau diberikan berlian pastinya orang yang mempunyai cukup kekayaan itu wah senang sekali, bahagia sekali. Tapi kalau diberikan cukup satu rantang makanan yang sederhana, sementara dia mempunyai banyak makanan yang enak-enak di rumah, nah, mereka mungkin ya bisa menerima, turut berbahagia, kecil manfaatnya. Jadi begitu. Jadi makhluk-makhluk yang bisa menerima upacara ulambana atau patidana adalah mereka yang terlahir di alam peta, khususnya alam peta Paradatu Pajiwika peta. Begitu. Jadi kalau memangnya tujuan dari patidana itu adalah kita membantu mereka secara nggak langsung ya Bante dengan persembahan. Berarti hal seperti itu kita bisa lakukan setiap saat dong Bante. Nggak harus selalu menunggu bulan 7 kan, right? Ya, betul. Itu tadi sebenarnya. Esensi dari patidana itu adalah berbuat kebajikan dulu, baru bisa melimpahkan jasa kebajikan itu kepada mereka yang sudah tiada. Artinya, tidak harus menunggu bulan 7 dulu. Ketika kita bisa melakukan kebajikan pada hari ini, besok, lusa, atau yang lalu-lalu, saat itu juga setelah perbuatan baik itu dilakukan, maka kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka. Artinya kalaupun kita mempunyai banyak sekali leluhur yang lahir di alam menderita, dengan semakin seringnya kita melakukan patidana, maka kita bisa lebih banyak menolong para leluhur kita itu. Ya, kalau menunggu bulan 7 itu kan cuma satu kali dalam 1 tahun ya. Sementara itu hantu-hantu yang berkeliaran di selain bulan 7 itu bagaimana? Siapa yang menolong? Nah, begitu. Jadi memang berangkat dari tradisi sih itu. Kenapa ada di bulan 7?
Iya, makanya Gitu. penjelasan Bante itu jadi lebih jelas. Gitu. Berarti bukannya pintu neraka dibuka, mereka bisa keluar ya, Bante? Biasanya memang orang leluhur-leluhur kita, orang-orang bijaksana zaman dulu itu mereka mempunyai kecerdasan. Jadi bagaimana sih supaya anak-anak ini tetap mempunyai rasa bakti, rasa cinta meskipun orang tuanya ini sudah meninggal. Nah, caranya mereka ini dengan mengadakan upacara-upacara seperti itu. Nah, kalaupun misalkan karena memang anak-anak ini tidak semuanya tinggal di rumah, satu kampung, satu kota, bisa saja ada di luar negeri, bisa saja di belahan dunia lain begitu. Makanya disepakatilah, nah sekitar bulan 7 itu adalah bulan di mana para makhluk-makhluk yang menderita itu dilepaskan selama 1 bulan. Pada waktu itu biasanya para sanak keluarga yang masih hidup itu mempunyai kesepakatan, oh ini sudah bulan 7 loh, saatnya kita berkumpul. Nah, anak nomor 1 misalkan tinggal di mana, kalau misalkan tinggal di Indonesia, tinggal di wilayah timur, begitu mereka akan datang pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian anak kedua misalkan tinggal di Sumatera, nah, sementara waktu di bulan 7 itu bersepakat untuk mengunjungi rumah mendiang orang tuanya. Mungkin anak nomor 3 yang tinggal di di Pulau Kalimantan begitu juga bersepakat. Jadi artinya kenapa dipilih bulan 7 supaya bisa mengumpulkan sanak keluarga. Artinya kalau mereka masih mau berkumpul, keluarga tersebut bisa dikatakan adalah keluarga yang harmonis. Begitu. Sama dengan perayaan-perayaan festival yang lain kok, seperti Imlek begitu kan, bulan di mana keluarga-keluarga ini berkumpul. Ya, dari yang jauh-jauh ini kemudian berkumpul melakukan penghormatan kepada mereka, kepada orang tua tentunya yang masih ada kalau bulan Imlek. Tetapi kalau bulan 7 seperti ini, persembahan ini persembahyangan ini khusus untuk disampaikan kepada mereka yang sudah tiada, yang sudah mendiang. Berarti orang dulu tuh hebat ya, Bante ya. Mereka udah punya pikiran sebetulnya tujuan ngerayain Cit Kue gini sebetulnya untuk sanak keluarga biar pada kumpul ya, Bante. Betul. Ada yang mau nanya di Bante, Ibu Yayan ya? Ya silakan. Boleh, Bu Yayan. silakan Ibu. Ya, Namo Buddhaya Bante. Ya. Saya mau nanya. Tadi Bante bilang kan setelah berbuat kebajikan kita baru bisa melimpahkan jasa-jasa kita kan kepada leluhur ya. Nah, misalnya Bante kadang-kadang saat kita melakukan kebajikan terus kita lupa nih, gitu loh, nggak sempet ngomong itu. Apakah itu setelah itu misalnya tadi pagi kita melakukannya atau siang gitu ya. Terus saya baru ingatnya tuh pas malam atau besoknya. Gitu gimana Bante? Terima kasih Bante Anu. Ya. Baik. Tidak apa-apa, tidak perlu dijadikan beban. Ya, tidak perlu dijadikan beban. Karena patidana itu seperti layaknya kita mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang bisa memunculkan rasa bahagia di kemudian hari. Contohnya, ketika mungkin perbuatan baik kita lakukan tahun lalu, misalkan datang ke sebuah wihara, di sana ada para bante yang tinggal, kemudian kita bisa berdana jubah, berdana makanan, berdana obat-obatan kepada sangga. Lalu kita terkesan sekali dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Kemudian saat ini kita mengingat lagi, oh timbul rasa bahagia lagi. Nah pada saat ini sesungguhnya juga kita bisa melakukan patidana. Nah, kebaikan-kebaikan yang saya lakukan pada waktu itu berdana kepada sangga tahun lalu misalkan, yang kemudian muncul lagi memorinya, muncul bagaimana perasaan ini rasanya bahagia sekali ketika bertemu, ketika menyerahkan dana itu, ketika para bantenya memberikan anusasana, kemudian
ketika kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu, maka muncul rasa bahagia itu, perasaan bahagia ini juga saya bagi untuk para leluhur saya yang telah meninggal. Itu juga bisa. Nah, apalagi kalau misalkan perbuatan baik itu masih dilakukan tadi pagi. Tentu kesannya ini akan lebih kuat. Jadi, kalau misalkan pagi tidak sempat melakukan patidana, siang tidak sempat melakukan patidana, sore-sore juga bisa. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menyebutkan perbuatan baik yang kita lakukan pada pagi atau siang hari itu? Perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan di pagi hari dalam bentuk apa? Perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan di siang hari dalam bentuk apa? Menjadi kumpulan kebajikan, kumpulan jasa kebajikan, dan pada saat ini saya limpahkan kepada mereka yang para leluhur saya yang sudah meninggal. Semoga para leluhur saya mengetahui dan turut berbahagia. Begitu. Jadi tidak, kalau misalkan kita mau mau saat itu juga melakukan patidana. Bagaimana? Ya bisa mengingat-ingat ya, sering-sering mengingat patidana. Setelah berbuat baik patidana, setelah berbuat baik patidana. Nah, dengan begitu kita akan memori kita menjadi kuat dan menjadi kebiasaan. Setiap kali berbuat baik, nah pada saat itu juga kita berpatidana. Begitu caranya. Ya, Yayan, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, Bante, kayaknya makin ini nih Bante, makin panas nih Bante. Ada yang nanya lagi Bante. Ini sekarang Ibu Vini Bante. Jadi silakan Bu Vini. Silakan. Di unmute itu mic-nya. Selamat sore Bante. Ya. Saya mau nanya, apakah itu kita pelimpahan jasa hanya kepada istilahnya strukturnya ke atas, kepada leluhur, nggak bisa ke samping? Istilahnya misalkan kayak saya, apakah saya bisa melakukan pelimpahan jasa kepada almarhum suami saya? Oh, Terima bisa. kasih, Bante. Di dalam Buddhis itu tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, begitu. Jadi, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ya bisa kepada siapapun. Kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak-anak. Dan juga kalau misalkan mereka-mereka ini sudah meninggal dunia. Artinya, misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, ada pasangan hidup yang sudah meninggal, ada anak-anak yang sudah meninggal, semuanya itu bisa dilakukan patidana atas nama mereka. Begitu. Jadi tidak ada larangan di dalam agama Buddha kemana perbuatan baik itu, penghormatan itu harus dilakukan. Tetapi kalau kita mau merujuk lebih spesifik lagi, mereka-mereka yang layak mendapatkan penghormatan adalah mereka yang mempunyai jasa kebajikan terhadap kita, adalah orang-orang yang usianya lebih tua dari kita. Begitu. Siapa orang-orang yang berjasa kepada kita? Ya bisa orang tua, bisa pasangan hidup, tidak terkecuali orang-orang yang masih berusia muda. Mereka juga bisa kok melakukan perbuatan baik. Dan itu yang namanya perbuatan baik pasti akan sama. Yang namanya kebaikan di mana-mana sama. Tidak ada pilih-pilih. Kalau perbuatan baik ini akan besar manfaatnya ketika dilakukan oleh orang yang sudah tua. Perbuatan baik ini yang sesungguhnya sama akan kecil kalau dilakukan oleh orang yang masih muda, orang yang masih anak-anak. Tidak demikian itu. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sama, baik dilakukan oleh orang tua, orang dewasa, atau mungkin mereka yang masih anak-anak pun bisa dilakukan. Termasuk rasa cinta, rasa welas asih, rasa bakti itu bisa kita berikan kepada siapapun yang kita anggap spesial di dalam kehidupan kita. Artinya yang mempunyai jasa-jasa terhadap kehidupan kita. Begitu. Gimana Bu Vini? Terima kasih. Mau nanya lagi. Tetapi, apakah maaf ya, orang... sekarang ya Ibu.
Saya potong sedikit. Begini. Jadi terkadang karena memang kita itu mempunyai tradisi yang sudah turun-temurun dari orang tua, yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Apalagi kalau Buddhisme ini kan meskipun betul, tetapi kan datangnya belakangan. Kita mengenalnya belakangan. Sehingga mau tidak mau harus ikut tradisi yang sudah ada dan berusaha untuk tidak mengubah. Seandainya kita mempunyai tradisi dari orang tua kita yang sudah sedemikian ini, begitu. Tetapi sementara kita menurut Buddhis kan yang betul kan tidak begitu, tetapi harusnya kan seperti yang dikatakan oleh Dhamma, begitu. Ya tidak masalah. Kita jangan sampai kita mempraktikkan menjalankan dharma ini secara kaku. Artinya kalau yang sudah tidak sesuai dengan dhamma, ya sudah saya tidak mau lakukan itu. Begitu. Jadi artinya kita masih tetap menghormati tradisi dari para leluhur kita yang sudah berlangsung hingga sekarang ini. Tetapi kita juga harus mengisi diri kita dengan pengertian-pengertian yang benar. Bahwa cara menghormat itu yang baik adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Begitu. Yang ingin saya tambahkan tadi. Sekarang boleh dilanjutkan. Terima kasih Bante. Bante, apakah benar yang saya lakukan ya? Mohon koreksinya. Saya setiap pagi sembahyang. Meja altar saya ada di belakang. Ke Sang Buddha di belakang maksudnya. saya, kemudian ada foto Sang Buddha dan kemudian kita juga karena tradisi mungkin kita ada patung Maim, patung Tai Siang Locin, patung Hoktek. Saya waktu sembahyang, saya lakukan bahwa saya berdoa untuk orang tua saya yang masih hidup. Kemudian saya doakan diri saya dan anak saya, dan kemudian saya mendoakan, saya bilang, saya mohon izin untuk mendoakan dan melakukan pelimpahan jasa kepada almarhum suami saya, pertama kali yang saya sebut, dan kemudian baru saya bilang kepada semua leluhur-leluhur saya dan kerabat famili yang terkait karma dengan saya, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang lampau, agar semoga semuanya dapat terlahir di alam berbahagia. Apakah itu benar yang sudah saya jalankan? Ya, sudah benar Ibu. Bisa dilanjutkan. Jadi nggak apa-apa dalam waktu saya berdoa ya, Bante ya. Pada saat saya sembahyang ya, Tiam Hiu. Ya, boleh. Atau mungkin sebenarnya kita sembahyang itu untuk siapa sih? Nah, pengertiannya begini. Kata sembahyang itu kan asal katanya dari sembah. Artinya kita tuh bersujud, begitu kan ya? Bersujud kepada siapa? Kalau di hadapan kita altar Sang Buddha, ya kepada Sang Buddha. Artinya kalau kita sembahyang itu sebenarnya yang kita tuju adalah Sang Buddha. Bukan ke orang-orang yang lain. Nah, ketika kita sudah bersujud, melakukan puja bakti misalkan, kebaktian yang memang kita tuju adalah Sang Buddha, sudah selesai, baru kalau setelah selesai itu kita akan mempunyai jasa kebajikan nih, mempunyai amal baik. Nah, saat itulah setelah selesai sembahyang, kita baru berdoa untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk mendiang suami, dan untuk leluhur, semua leluhur yang ada hubungannya dengan kita. Begitu. Jadi kita harus bisa memilah apa itu sembahyang leluhur, apa itu sembahyang untuk Sang Guru, Sang Buddha. Begitu. Dan ketika kita sembahyang kepada Sang Buddha, itu kita mempunyai amal baik. Dan amal baik inilah yang bisa kita share begitu kepada mereka yang membutuhkan. Jadi begitu sesungguhnya. Kita bisa mengelompokkan sembahyang kepada Sang Buddha atau doa-doa atau sembahyang kepada para leluhur itu. Jadi bukan berarti kalau kita sembahyang, pada waktu sembahyang saya pegang dupa nih Bante, saya pegang dupa. Nah, di hadapan altar Sang Buddha. Kemudian dalam sembahyang saya itu saya berdoa semoga saya berbahagia, semoga anak saya berbahagia, semoga mendiang suami saya berbahagia, semoga para leluhur saya berbahagia. Tidak tepat sesungguhnya.
Karena apa? Karena yang kita tuju itu adalah Sang Buddha. Begitu. Begitu. Jadi apa yang harus kita sebutkan, Bante? Baca parita, Ibu. Punya parita? Nah, itu. Kalau biasanya, kalau di dalam sembahyang ke altar Sang Buddha, itu ada bacaan-bacaannya, namanya parita. Nah, parita ini, Ibu tinggal di mana ya? Di Hamburg, Jerman. Oh, di parita itu ada bacaan-bacaan. Arahang sama Sambuto Bagawa, Budang Bagawantang Abiwademi, dan seterusnya. Kemudian ada syair puja. Kemudian ada perenungan-perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Begitu. Itu tujuannya memang sembahyang kepada Sang Guru, kepada Sang Buddha. Itu bacaannya. Sudah ada di dalam buku parita. Iya. Sudah punya buku parita belum ya? Enggak ada. Enggak ada. Saya agak kecampur ya, Bante ya. Gimana? Kadang saya baca Kapecho, Sincing, terus saya juga ya bacanya ya Namo Tassa Bhagavato Arahat. Iya, betul. Jadi sebenarnya memang nggak murni, Bante. Jadinya kecampur. Begini, sebenarnya satu kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa itu adalah pujian penghormatan terhadap Sang Guru. Ada tiga sifat guru di situ yang disebut. Namo Tassa, saya bersujud, artinya persujudan kepada beliau. Siapa? Bhagavato. Namo Tassa Bhagavato. Apa itu Bhagavato? Bhagavato adalah sifat luhur Sang Buddha dalam bentuk welas asih. Nah, itu sifat luhur Sang Buddha dalam bentuk welas asih. Biasanya disimbolkan oleh Avalokiteswara dalam bentuk wanita. Nah, siapa itu? Dewi Kuan Im. Itu adalah simbol dari cinta kasih welas asih. Itu sebenarnya kalau di dalam Buddhis awal ya, Dewi Kuan Im, Avalokiteswara itu disebut sebagai Avalokiteswara. Jadi perwujudan dari cinta kasih atau welas asih Sang Buddha. Itu Bhagavato. Welas asih. Arahato. Arahato ini adalah beliau yang suci, yang mencapai kesucian. Apa itu kesucian? Yang dimaksud ini adalah Buddha Sakyamuni. Secamuni. Nah, Buddha Sakyamuni itu ya seperti yang umumnya kita lihat fotonya, gambarnya, atau Buddha rupangnya, patungnya, begitu ya. Nah, itu adalah simbol dari kesucian. Namo Tassa Bhagavato Arahato. Kemudian yang satunya sama Sambuddhassa. Beliau yang bijaksana. Bijaksana ini disimbolkan disimbolkan sebagai Wajrapani. Kalau di dalam tradisi Mahayana itu jelas sekali. Jadi di Candi Mendut di Indonesia, di Jawa Tengah itu ada satu candi namanya Candi Mendut. Ketiga-tiganya ini ada dalam satu altar. Jadi yang tengah ini adalah patung Buddha Sakyamuni, simbol dari kesucian, Arahato. Kemudian di sisi kiri itu ada patung Avalokiteswara, simbol dari welas asih, Dewi welas asih. Kemudian yang di sisi kanan itu patung Wajrapani, simbol dari kebijaksanaan. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha, saya menghormat dengan kesungguhan hati terhadap sifat-sifat luhur Sang Buddha. Apa itu? Welas asih, kesucian, kebijaksanaan. Begitu. Terima kasih, Bante. Ya, pelan-pelan mulai dibangun ya, Ibu ya, supaya nanti arahnya menjadi jelas. Gitu. Sudah jelas, Bu Vini? Ya, terima kasih, Bante. Mungkin kalau yang kayak di Wihara Mahayana tuh kan ada tuh gambar Buddhanya tuh Buddha Amitabha, yang sebelah kirinya Kuan Im, yang sebelah kanannya
Iya sama Wajrapani. Tabar Brada ya. Ya kayak gitulah. Mungkin itu perumpamaan dari Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa ya, Bante. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau nanya nih dari teman-teman IBI? Jadi sebenarnya tuh kalau kita melakukan patidana nggak harus tahun sekali ya, Bante ya. Bisa tiap hari. Iya, bisa Dan juga kapanpun. kita bisa melakukannya setelah membacakan parita juga kan, Bante, setelah kebaktian. Kita di Bisa. rumah baca, kita limpahkan kepada para leluhur. Bisa. Kalau kita bacanya, kita limpahkan parita suci yang sudah kita bacakan kepada semua makhluk, Bante. Itu nyampe nggak tuh, Bante, ke leluhur kita? Bisa sih, tetapi kurang. Bisa, tapi kurang. Umumnya kita akan mengucapkan satu kalimat cinta kasih yang bunyinya Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Sering dengar ya? Iya. Artinya semoga semua makhluk berbahagia. Aja. Ya bagus, tetapi kurang sesungguhnya. Karena kita harus mengerti esensi dari cinta kasih itu apa. Nah, esensi dari cinta kasih itu apa sih? Metta atau maitri itu atau metta itu adalah keberadaan seseorang yang bebas dari kebencian. Kenapa seseorang yang bebas dari kebencian? Mereka adalah orang yang bahagia. Apa alasannya? Ya pastilah. Bagaimana mungkin seseorang yang memendam kebencian hidupnya bahagia? Pikirannya pasti akan kacau. Ya. Sakitlah, sesaklah, atau mungkin jantungnya berdebar lebih cepatlah, merasa terhimpit meskipun tinggal di tempat yang luas seolah-olah dia tinggalnya di ruangan yang sempit. Itu adalah nama lain dari penderitaan. Kalau seseorang ini masih diliputi oleh kebencian, maka hidupnya tidak bahagia. Bagaimana supaya dia itu memperoleh kebahagiaan? Ya lepaskanlah kebencian. Begitu. Gampang saja. Sesimpel itu sesungguhnya. Tetapi walaupun praktiknya ya susah banget, bisa dijalani sendiri. lalu yang membuat seseorang itu hidupnya menderita itu apa sih? Menyimpan pikiran-pikiran buruk. Nah, salah satu pikiran buruk adalah kebencian. Pikiran buruk yang lain apa? Ya bisa kita teliti dalam bentuk iri hati. Misalkan melihat orang lain berhasil, bukannya ikut bahagia, ikut senang, mengucapkan selamat, tetapi muncul pikiran yang buruk, curiga. Oh, jangan-jangan dia mendapatkan itu dengan cara yang salah. Nah, itu adalah pikiran buruk. Kalau seseorang diliputi oleh kebencian, diliputi oleh kecurigaan, diliputi oleh iri hati, melihat orang lain seperti apapun, sebaik apapun, dia anggap itu sebagai suatu hal yang buruk bagi pembenci. Jadi tidak ada namanya kebaikan bagi seseorang yang membenci. Pikirannya diliputi oleh kebencian. Begitu. Sesuatu yang baik sekalipun apabila dilakukan, misalkan ya, ada A dan B. Nah, B ini adalah orang baik. Nah, A ini sebenarnya juga orang baik, sama-sama orang baik. Nah, suatu ketika mereka ini bertemu, kemudian dan melakukan sesuatu hal yang bareng-bareng. Tetapi ternyata mereka ini tidak punya kesepakatan hati. Sementara si B ini melakukan dengan cara demikian, si A melakukan dengan cara demikian. Jadi tidak ada kecocokan di situ dalam melakukan suatu perbuatan. Sehingga apa? Sehingga si B ini karena mempunyai wawasan yang cukup luas, punya kebijaksanaan, ya sudah, anggaplah yang namanya perbedaan itu bukan sesuatu hal yang membuat seseorang persahabatannya terpecah. Nah, sementara si A ini pikirannya lain. Dia karena mungkin mempunyai ego yang tinggi, ya tinggi hati, atau tidak ingin disaingi dalam hal berbuat baik misalkan. Nah,
lantas muncul rasa tidak suka. Rasa tidak suka. Nah, suatu ketika si B ini melakukan perbuatan baik. Kemudian si A ini melihat. Nah, karena dia menyimpan rasa tidak suka, ketika melihat si B ini melakukan perbuatan baik kepada orang lain, nah, apa yang muncul dalam pikiran si A ini? Susah ya untuk turut berbahagia. Wah, selamat ya kamu sudah melakukan perbuatan baik. Susah bagi orang yang menyimpan pikiran yang buruk. Tetapi yang muncul apa di dalam pikiran si A ini? Alah, cari muka. Alah, berbuat baik begitu pasti ada pamrihnya. Macam-macam. Jadi meskipun di sana nyata-nyatanya, senyatanya itu perbuatan baik dilakukan, tetapi bagi pembenci tidak ada kebaikan di dalam pikirannya. Jadi begitu. Kayaknya Ibu Yayan ingin menanya lagi ya, Bu Yayan. Masih ingin bertanya? Silahkan, Ibu. Oh iya, Bante. Saya mau nanya, gimana bila kita menghadapi seseorang yang penuh dengan kebencian dan kita sudah berusaha untuk sebenarnya meredam gitu ya, tapi semakin kita meredam, semakin orang ini tuh lebih parah lagi gitu loh, Bante. Nah, untuk apa sikap kita menghadapi orang seperti ini misalnya gitu loh. Ya, baik. Ya, makasih Bante. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa ketika hal itu terjadi, munculkanlah cinta kasih. Nah, yang pertama munculkanlah cinta kasih. Nah, cinta kasih terhadap siapapun, karena cinta kasih ini membuat batin seseorang menjadi ringan. Artinya orang yang mengembangkan cinta kasih bebas dari kebencian, bebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Begitu. Supaya yang membenci kita ini ya sudahlah urusan mereka, tetapi yang kita kasih perhatian itu diri kita sendiri, batin kita sendiri, supaya tidak hanyut. Nah, kalau dia benci nanti kita ikut benci, begitu. Nah, apa saran dari Guru Agung? Yaitu kembangkanlah cinta kasih atau metta. Lalu kalau metta, cinta kasih itu tidak cukup bisa membuat diri kita menjadi tentram batinnya. Lalu apa yang perlu dilakukan? Munculkanlah sifat luhur welas asih, belas kasihan. Belas kasihan ini bagaimana sih caranya? Munculkanlah pikiran seperti ini, bahwa pembuat keburukan sedang menanam keburukan. Artinya bagi siapapun yang menanam keburukan, buahnya adalah penderitaan. Jadi kalau kita melihat orang lain sedang dalam upaya untuk memetik penderitaan, kita patut kasihan atau patut balik membenci? Patut kasihan ya? Ya itulah sesungguhnya karuna. Kasihan sekali dia membenci saya. Sesungguhnya dia memupuk karma buruk. Begitu. Lalu setelah metta tidak bisa, karuna tidak bisa, kembangkanlah UPK. Jadi tenang seimbang. Jadi apa yang terjadi ya sudahlah. Itu sudah bukan itu adalah di luar kendali saya. Saya kendalikan seperti apapun, itu bukan di dalam ranah saya. Jadi kita juga bisa memunculkan pengertian yang benar bahwa dia yang berbuat, dia yang akan menanggung akibatnya. Sehingga apa? Pikiran kita, batin kita tenang, seimbang begitu. Lalu kalau ketiga hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan, munculkanlah kepemilikan karma. Jadi apa? Saya sudah berusaha baik. Tetapi pada saat ini saya sedang mendapat cacian, makian, atau mungkin kata-kata kasar dari orang lain. Jadi sebaiknya saya tidak gusar dengan apa yang saya terima saat ini. Saya anggap sebagai
buah dari perbuatan buruk yang dulu saya lakukan berbuah pada saat ini. Dengan begitu menjadi apa ya? Menjadi semacam hiburan begitu ya. Jadi lebih tentram pikiran kita, batin kita. Karena apa? Menyadari bahwa saat ini saya sedang memetik buah dari karma buruk yang saya lakukan lampau. Mungkin kalau saat ini saya tidak menerima buah dari keburukan itu, ya akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Jadi kita mempunyai pikiran yang benar sehingga batin kita menjadi tenang. Lalu kalau hal-hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi, menurut Sang Buddha, menghindarlah. Nah, ini cara yang terakhir, menghindarlah. Jadi untuk sementara waktu jangan bertemu dengan orang tersebut. Tunggu sampai waktunya tepat. Artinya kalau suasananya sudah redam, orangnya itu sudah dilihat tampaknya sudah mulai reda kebenciannya, reda kata-kata buruknya kepada kita, kitanya juga sudah merasa siap, ya sudahlah, kita nantinya bisa mengambil waktu untuk bertemu dengan mereka. Dia bisa memperbaiki hubungan yang sempat retak seperti itu. Tapi kalau mungkin misalkan hal-hal tadi yang sudah disampaikan belum juga bisa dilakukan, menghindarlah terlebih dahulu. Itu adalah cara yang aman. Menghindar terima kasih. bukan betul. Menghindar bukan pengecut loh ya, tetapi kita mempunyai pengertian yang benar. Diri kita, pikiran kita, batin kita bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Jadi sudah sewajarnya saya ingin bahagia, saya ingin terhindar dari pikiran-pikiran buruk yang disebabkan oleh orang tersebut. Begitu. Kalau misalnya kita memutuskan sendiri untuk menghindar dan tidak berhubungan lagi, karena kita lihat ini bukan seseorang yang baik, karena dalam arti mereka selalu berpikir negatif, penuh dengan kebencian, kemarahan, yang dan tidak bisa dikasih pengertian gitu modelnya. Kalau kita mengalah, dia makin jadi, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kita memutuskan untuk kita menghindar dan kita berusaha untuk tidak berhubungan dengan orang ini lagi, apakah itu keputusan yang benar? Benar sekali. Benar sekali. Okay. Ya, bahkan itu disampaikan, ditegaskan oleh Sang Buddha di dalam syair Manggala Sutta. Syair yang pertama, tidak berkumpul dengan orang-orang dungu. Tidak berkumpul dengan orang-orang bodoh. Apa itu dungu? Apa itu bodoh? Jadi maksud bukan pendidikannya rendah, ini disebut sebagai orang bodoh. Bukan. Orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukannya dimaksud. Tetapi orang bodoh adalah orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Bisa saja menganggap sebuah kebaikan sebagai keburukan, menganggap keburukan sebagai kebaikan, terbolak-balik. Jadi kalau kita sebagai siswa Sang Buddha ini mengetahui bahwa dia adalah orang yang sedemikian itu, sudah pikirannya buruk, sudah ucapannya buruk, sudah perbuatannya buruk, maka itu bisa dikategorikan sebagai orang yang dungu. Dan Sang Buddha sampaikan bahwa tidak berkumpul dengan orang-orang dungu. Itulah berkah utama. Asewana cak balanang eta manggala mutamang. Tidak berkumpul dengan orang-orang dungu, itulah berkah utama. Bayangkan, kita tidak berkumpul dengan mereka. Kita tidak melakukan apapun sesungguhnya pada saat itu. Hanya tidak berkumpul dengan mereka yang tidak bijaksana, itu adalah berkah. Kenapa sampai sedemikian itu? Karena kalau kita berkumpul, berhubungan dengan orang-orang dungu, orang-orang yang tidak mengerti nilai-nilai kebajikan, tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, maka bukan kemajuan yang kita dapat, tetapi kemunduran. Begitu. Bukannya kita menjadi baik, justru nanti kalau sering-sering berkumpul dengan mereka, kitanya yang akan menjadi buruk. Analogikanya seperti layaknya seseorang yang membungkus ikan dengan daun. Nah, maka daun tersebut yang awalnya bersih karena dipakai untuk membungkus ikan berubah jadi amis.
Ikan ibarat dari orang dungu. Daun yang bersih ibarat dari orang bijaksana. Nah, ketika mereka berkumpul, orang bijaksana ini bisa saja tercemari oleh orang-orang yang dungu ini. Kalaupun tidak tercemari, kalaupun tidak goyah secara batin, tetapi ada kemungkinan orang yang sesungguhnya baik itu berkumpul dengan orang buruk, namanya akan tercemar. Begitu, tercemar. Oh, dia kok berkumpul dengan orang itu ya, yang jahat itu ya. Beberapa hari yang lalu ada satu kejahatan di kompleks sana, ada orang kecurian. Dan betul-betul si orang itu tuh, si orang yang jahat itu pelakunya. Lalu diusut lagi, kira-kira siapa yang mempunyai hubungan dengan orang yang jahat itu, yang ditangkap itu? Oh, ditelusur, ditelisik, ternyata kita yang sesungguhnya tidak melakukan itu. Hanya karena kita pernah berkumpul dengan mereka, mungkin menjalin pertemanan dengan orang dungu ini, akhirnya apa? Akhirnya tersangkut juga. Istilahnya, kita tidak makan nangka, tetapi kena getahnya, kena pulutnya. Begitu. Jadi itu sudah tepat sesungguhnya yang diambil oleh Bu Yayan tadi. Menghindar dari mereka yang tidak bijaksana, menghindar dari mereka yang dungu, itu sudah keputusan yang tepat dan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Oke, makasih Bante. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya kepada Bante? Jangan malu-malu. Kalau yang ingin bertanya bisa melalui teks, atau bisa langsung bicara ke Bante. Gini Bante, saya ingin bertanya ya Bante ya, mengenai yang tadi Bante bahas mengenai patidana. Kan kalau misalnya kita baca parita nih Bante, ya kan? Nah, terus udah selesai baca parita, udah begitu kita kita limpahkan jasa-jasa kebajikan dari parita yang kita baca kepada leluhur atau kepada makhluk yang lain gitu ya Bante. Terus itu kita tahu dari mana tuh Bante? Itu nyampe ke mereka Bante. Siapa yang tahu? Nah, itulah siapa yang tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, yang di luar kendali kita, apalagi di alam lain. Makanya, tetapi meskipun kita tidak tahu apakah itu sampai kepada mereka atau tidak, tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa hal ini bermanfaat dan sesuai dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Kebaikan-kebaikan dalam bentuk berdana, menjalankan sila, mengembangkan batin luhur, itu adalah kebajikan-kebajikan yang terpuji. Yang kalaupun mereka tidak bisa menerima, siapa pelakunya di sini? Pelaku perbuatan-perbuatan baik itu. Diri kita kan? Iya. Ya akan kembali ke diri kita. Nah, tidak perlu memikirkan apakah mereka itu akan, ya memang pengharapan baik kita adalah semoga jasa kebajikan ini bisa sampai ke mereka, bisa menolong ke mereka. Tetapi sampai di mana kita bisa mengecek apakah mereka itu bisa menerima atau tidak. Nah, itu sesungguhnya salah satu dari kekurangan kita patidana. Nah, lantas bagaimana? Oleh karena hal tersebut belum pasti bisa sampai, bisa diterima atau tidak, maka kita memposisikan diri kita ini sebagai leluhur kita. Sekarang ini, ya, memposisikan sebagai leluhur kita. Bagaimana seandainya saya ini sudah menderita tetapi tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dari sanak keluarga kita? Lalu kita mengecek lagi, sebenarnya perbuatan apa sih yang membuat saya ini lahir di alam menderita ini? Nah, dicek lagi. Oh, perbuatan misalkan banyak membunuh, banyak berbohong, banyak mencuri, berbuat asusila, banyak mabuk-mabukan. Oh, itu toh ternyata yang saya lakukan dulu yang menyebabkan saya terlahir seperti ini. Nasi sudah menjadi bubur.
Tidak bisa ya dibalikan lagi kalau sudah menjadi leluhur. Tetapi kita yang sekarang ini berusaha untuk tidak melakukan keburukan-keburukan yang menyebabkan, yang mendorong kita terlahir di alam penderitaan itu. Begitu. Nah, jadi sebenarnya yang kalau kita kalau mau perbuatan bajik kita ini bisa diterima dan terlihat secara langsung, tidak usah menunggu sanak saudara kita jadi leluhur. Tetapi saat ini juga, ketika mereka, mungkin kita mempunyai orang tua masih ada bersama kita rawat, kita sokong kebutuhannya, kita jaga nama baiknya, menjadikan diri kita sebagai anak yang baik, itu sesungguhnya jauh lebih bisa dilihat hasilnya saat ini juga. Bakti terhadap orang tua yang masih ada bersama kita itu nyata-nyata ada. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan saat ini juga dalam kehidupan saat ini. Karena kalau nanti setelah orang tua kita ini meninggal dunia, kita ya hanya bisa melakukan patidana saja, tetapi tidak bisa berharap banyak apakah beliau itu bisa menerima atau tidak. Begitu. Oke, ada yang nanya lagi nih, Bante. Ada yang angkat tangan. Silakan. Bu Vini, di-unmute dulu itunya mic-nya. Ya. Bante, mau tanya, bagaimana kita bisa tahu kalau para leluhur atau yang sudah meninggal itu terlahir di alam peta atau di alam selain peta? Itu satu. Terus yang kedua, apakah orang pada saat baru meninggal selalu adanya di alam peta? Terima kasih, Bante. Oh ya, baik. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana bisa kita tahu kalau keluarga kita itu, leluhur kita itu lahir di alam peta ini atau itu? Kita tidak bisa tahu, kecuali mereka yang memberitahu. Nah, begitu ya. Nah, contohnya tadi cerita Raja Bimbisara itu, Raja Bimbisara tidak tahu punya leluhur yang sesungguhnya mereka ini menderita dan ingin ditolong. Raja Bimbisara tidak tahu sama sekali. Nah, karena memang mereka ini, para leluhurnya itu butuh, nah mereka memberitahu. Caranya mungkin ya tidak bisa melalui secara langsung ngobrol, oh saya ini sedang menderita. Tidak bisa. Tetapi melalui mimpi atau melalui jerit-jerit atau melalui penampakan-penampakan seperti itu. Sehingga mengundang perhatian. Nah, Raja Bimbisara ini kemudian yang pada waktu itu mungkin ya beliau tidak tahu apa itu patidana, sehingga waktu itu baru pertama kalinya beliau melakukan patidana. Nah, seseorang tidak tahu dalam kehidupan sebagai manusia ini kalau tidak diberitahu oleh mereka, kecuali ya memang seseorang ini mempunyai kekuatan batin, misalkan kekuatan batin yang bisa melihat kelahiran makhluk-makhluk lain, lahir di mana begitu. Lalu biasanya leluhur itu ketika mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, bisa menemui sanak keluarganya yang di alam manusia ini melalui mimpi. Nah, bermimpi. Tetapi melalui mimpi itu pun juga tidak selalu leluhur kita sesungguhnya. Walaupun wujudnya, bentuknya, mungkin wajahnya mirip dengan leluhur kita. Tidak selalu. Karena memang ada beberapa kasus yang makhluk-makhluk yang selain keluarga kita, yang mereka mungkin memang dekat dengan kita, tahu kebiasaan kita, tahu orang yang sudah meninggal itu, jadi mereka merubah wujudnya seperti leluhur kita, kemudian datang ke kita mengaku sebagai leluhur. Nah, sesungguhnya itu bukan, tetapi tidak ada salahnya kalau kita melimpahkan jasa kepada mereka. Jadi begitu. Mereka ini kenapa bisa melakukan itu? Yaitulah karena tidak
tidak betah tinggal di alam penderitaan seperti itu, sehingga mencari cara bagaimana supaya ia segera terbebas dari alam penderitaan. Nah, salah satu cara yang dipakai adalah dengan membuat wujud dirinya ini menyerupai wujud leluhur. Begitu. Lalu pertanyaan kedua, apakah manusia itu kalau meninggal selalu di alam peta terlebih dahulu? Begini, sebenarnya peta itu artinya adalah ia yang pergi duluan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang lebih tepat sebenarnya, yaitu mangkat. Nah, mangkat ini artinya berangkat. Mangkat ini ada dua arti, bisa dipakai menjadi dua arti. Mangkat yang satu adalah ya pergi, seseorang pergi ke suatu tempat yang hendak dituju, itu mangkat, berangkat. Nah, mangkat yang satunya ini adalah seseorang yang meninggal dari alam manusia ini, yaitu dikatakan sebagai mangkat. Artinya apa? Ia yang telah berangkat pergi duluan. Nah, itu kata peta yang tepat diartikan dalam bahasa Jawa adalah mangkat. Dan oleh Bante Damadiro, beliau yang menyusun Parita Suci itu, kata mangkat ini juga dipakai untuk padanan kata dari parinibbana Sang Buddha. Sang Buddha telah mangkat. Itu pas sekali. Beliau yang telah pergi. Artinya apa? Menurut penjelasan beliau, sebenarnya ia yang telah pergi itu adalah siapapun. Siapapun yang meninggal dari alam manusia itu bisa disebut sebagai peta. Tetapi yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa peta ini ya ada pengelompokannya. Salah satunya adalah Paradatu Pajiwika peta. Sementara peta yang lain yang lahir di alam dewa, lahir di alam manusia, itu tetap mereka disebut peta. Begitu. Jadi apakah selalu terlahir di alam peta? Kalau alam peta yang dimaksud adalah alam peta yang hantu kelaparan itu, ya tidak selalu. Karena makhluk-makhluk hidup itu bisa lahir dari beberapa macam. Ada yang lahir melalui kandungan, betul ya? Ada makhluk yang lahir dari kelembapan. Ada yang makhluk lahir secara langsung. Nah, begitu. Setidaknya ada 3 itu. Ada makhluk yang lahir dari telur. Setidaknya ada 4 itu. Siapa itu makhluk-makhluk yang lahir dari kandungan, melalui kandungan? Ya manusia. Manusia, kemudian binatang melata, itu mereka juga mengandung. Nah, itu ketika mungkin seseorang meninggal dari alam manusia ini, ya langsung dia menuju ke rahim seorang ibu, seekor induk, misalkan kalau lahir sebagai binatang. Langsung pada saat itu. Dan kesadaran yang berpindah itu disebut sebagai gandapa. Begitu. Jadi dia tidak lahir di alam peta, tetapi langsung dia menuju rahim seorang ibu atau menuju rahim ke seekor misalkan binatang melata, kandungan binatang melata. Itu bagi makhluk-makhluk yang lahir secara kandungan, melalui kandungan. Makhluk-makhluk yang lahir melalui kelembapan itu apa contohnya? Nyamuk, betul ya? Nyamuk. Terus binatang-binatang yang ada di air. Nah, mereka lahir kalau tidak ada air, kalau tidak ada kelembapan, mereka tidak muncul di situ. Mungkin kita punya satu tempat yang jauh dari air, tetapi di situ ada lembab begitu, ada lembab ruangan kita itu. Bisa saja makhluk-makhluk lahir di situ dalam bentuk binatang, ya dalam bentuk caplak, dalam bentuk yang biasanya yang disebut
yang orang kenal sebagai mimik. Kecil-kecil dan dia mengganggu sekali. Biasanya terbang di depan muka begitu. Nah, itu lahir dari kelembapan. Itu contohnya. Kemudian ada makhluk-makhluk yang lahir secara langsung. Siapa itu? Para dewa. Para dewa begitu lahir, ya wujudnya sudah tampan seperti itu. Seperti seseorang yang berumur sekitar 16 tahun. Ya, masih muda, masih tampan, ya cantik, tampan begitu. Jadi mereka begitu meninggal dari alam manusia menuju alam surga. Lahirnya secara langsung, tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, makhluk-makhluk di alam dewa yang muncul belakangan itu disebut sebagai puta dewa. Artinya anak-anak para dewa. Kemudian makhluk-makhluk yang lahir secara langsung, spontan, salah satunya adalah peta. Yang lain lagi, mereka yang lahir di alam neraka. Nah, begitu meninggal dari alam manusia ini, tiba-tiba, panas. Lahir di alam neraka. Begitu meninggal dari alam manusia ini, tiba-tiba lahir sebagai peta dengan wujud sedemikian itu. Nah, itu lahir secara langsung. Kemudian yang keempat, ini lahir secara lahir melalui telur, ya, ada cangkangnya. Apa itu? Ya burung-burung begitu. Misalkan ada ular tertentu yang mereka bertelur. Ada cicak, ada tokek. Nah, itu makhluk-makhluk yang lahir melalui telur. Dan empat-empatnya ini memungkinkan kita alami. Kemana kita akan pergi? Begitu. Apakah melalui kandungan? Apakah melalui kelembapan? Apakah melalui secara langsung? Ataukah melalui cangkang telur? Nah, itu akan dialami oleh makhluk-makhluk hidup. Apakah kembali ke pertanyaan awal, apakah pasti lahir di alam peta dulu? Tidak. Itu hanya sebutan saja. Dan memang kalaupun lahir di alam peta, ya memang sesuai dengan perbuatan buruk yang ia lakukan semasa hidupnya, sehingga dia lahir sebagai peta itu. Demikian, Ibu Vini. Gimana, udah kejawab pertanyaannya, Bu Vini? Ya, dan ada lagi, boleh tanya lagi? Terakhir ya. Atau yang lain? Ada yang ingin tanya lagi? Ibu Yayan mau nanya lagi? Soalnya waktunya udah mau habis nih. Enggak. Oh, di unmute, suaranya nggak kedengeran, Bu Yayan. Ya. Ya. Saya persilakan Ibu Vini aja deh. Oh ya udah kalau gitu. Soalnya tangannya naik kalau Bu Yayan. Ya, itu cara nonaktifinnya lagi itu saya juga bingung cari caranya gimana itu untuk supaya hands up-nya itu hilang gitu loh. Oh, itu tinggal itu aja reaction di bawah. Udah, pertanyaan terakhir buat Ibu Vini dah, ya. Saya boleh tanya? Iya. Oh, ada Ciheni mau nanya juga. Oh iya, oke. Gak, Bante, gimana? 2 pertanyaan masih bisa? Boleh. Oke, 2 pertanyaan dah. Terakhir ya udah ya. Stop nih, 2 terakhir. Oke, pertama Ibu Vini dulu dah. Oke, Bante mau tanya, kalau seandainya yang baru meninggal tidak pernah kasih mimpi lagi, apakah itu berarti, dan kalaupun ada kasih mimpi, itu tidak menampakkan sengsara atau bagaimana? Apakah itu berarti mereka sudah oke? Terima kasih, Bante. Ya, baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti itu baik. Tidak selalu, ya. Kalaupun kita sudah diberikan mimpi oleh leluhur kita dengan pakaian yang bagus, yang rapi, kemudian dengan wajah yang bersinar, kemudian tampak bahagia, ya sudah cukup menghibur kita bahwa leluhur kita itu sudah tenang di sana, sudah lahir di alam bahagia. Artinya beliau lahir secara langsung, terlahir di alam dewa dengan wujud yang sedemikian itu. Nah, begitu. Karena memang ada kisahnya, waktu itu di zaman Sang Buddha ada seorang ayah
yang kehilangan anak. Nah, anaknya ini semata wayang, disayangi sekali. Tetapi tidak pernah diajarkan berbuat baik. Berdana pun sesungguhnya bagi dia sebagai orang yang kaya itu tidak dilakukan, tidak diajarkan. Sehingga si anak ini kasihan sekali. Dan suatu waktu si anak ini mengalami sakit dan parah. Oleh karena ayahnya ini kikir sekali, tidak mau membawa anaknya ini ke dokter, tetapi ayahnya ini dari satu tabib ke tabib yang lain menanyakan. Dia bertanya tentang kalau penyakit ini itu obatnya apa ya, begitu. Tetapi dia tidak menceritakan bahwa sesungguhnya yang sakit itu anaknya. Karena apa? Diliputi oleh kekikiran. Bahkan untuk anaknya sendiri itu kikir sekali. Obat yang ini, penyakit yang sedemikian ini, ciri-cirinya ini, itu obatnya apa ya? Begitu. Dia tanya ke satu tabib, ke tabib yang lain. Setelah beberapa tabib ia datangi, kemudian ia menyimpulkan bahwa, oh, obat yang cocok adalah ini. Kemudian dia beli, dia bawa pulang, diberikan minum kepada putranya yang sedang sakit sekarat itu. Ternyata tidak kunjung sembuh, justru membuat penyakit anaknya ini semakin parah. Panik ayahnya ini, kemudian dia tidak mau dikunjungi oleh tetangga-tetangganya, karena kalau sampai dikunjungi oleh tetangga, nanti harta kekayaan yang ada di dalam rumah bisa dilihat oleh mereka, bisa saja dicuri oleh mereka, bisa saja mereka meminta kekayaannya itu. Sehingga anaknya ini diletakkan di depan rumah. Jadi kalau ada orang yang menjenguk, ya sudah di depan rumah saja, nggak usah masuk-masuk. Sampai sebegitunya. Ampun, orang tua seperti ini. Lalu si anak ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Cara yang bisa menenangkan hatinya hanya membalikkan tubuhnya menghadap ke dinding rumah. Jadi hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghibur diri. Nah, lalu Sang Buddha pagi-pagi hari, seperti biasanya dengan welas asih beliau, dengan mata dhamma beliau, melihat ke penjuru dunia. Siapa ya kira-kira yang mempunyai cukup kematangan hati, kemudian siapa kira-kira yang bisa ditolong. Oh, ternyata Sang Buddha melihat bahwa seorang anak Brahmana yang kikir sedang sakit. Dan kalau tidak ditolong, dia akan terjerumus ke alam neraka. Lalu Sang Buddha pagi-pagi itu mengambil jubahnya, mangkuk makanan, berpindah patah. Setelah cukup, lalu melewati rumah itu dan berhenti di depan anak laki-laki itu. Kemudian dengan kekuatan batin, Sang Buddha memancarkan cahaya yang terang benderang dari tubuhnya. Nah, sehingga menyebabkan si anak ini menjadi tertarik, yang awalnya menghadap ke tembok, kemudian membalikkan tubuhnya. Kira-kira cahaya yang indah itu, gilang gemilang itu berasal dari apa? Ternyata dilihat oleh si anak bahwa di hadapannya berdiri manusia agung, petapa agung dengan cahaya gilang gemilang. Pada saat itu juga si anak muncul keyakinan pada dirinya. Dia memikirkan lagi, selama hidup saya sampai sekarang ini tidak pernah sekalipun orang tua memberikan pendidikan tentang kebaikan terhadap saya untuk berbuat baik. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya mulai detik ini berlindung kepada Sang Buddha, menjadikan Sang Buddha sebagai pelindung saya. Membuat pikirannya ini menjadi senang berbinar-binar karena telah menyatakan diri bahwa sejak detik itu ia berlindung kepada Sang Buddha. Jadi menganggap Sang Buddha sebagai gurunya. Nah, kemudian setelah Sang Buddha merasa cukup, nah akhirnya beliau berlalu dan si anak ini tidak lama kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal dari alam manusia, kemudian ia karena akibat kebajikannya meskipun sedikit tetapi besar sesungguhnya karena berlindung kepada Sang Buddha, bertemu langsung dengan Sang Buddha, ia lahir di alam dewa. Kemudian ia ingin melihat
dan ia sesungguhnya merasa kasihan terhadap ayahnya. Kekayaan yang dimiliki itu sungguh sia-sia yang dikumpulkan oleh ayah saya, karena itu tidak membantu. Nanti itu akan ditinggalkan ketika ia meninggal dunia. Lalu si anak ini ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh ayahnya. Oh, ternyata ayahnya ini berada di pemakaman anaknya itu, di pemakaman, kemudian meratap, kembalilah anak saya, kembalilah anak saya tidak rela anak saya pergi. Nah, gitu. Kamu adalah anak semata wayang saya. Kemudian apa yang dilakukan anak ini? Nah, anak ini kemudian memperlihatkan diri dengan wajah yang agung, bersinar, dan dengan pakaian-pakaian yang indah. Ya, seperti layaknya sesosok dewa, dewa muda begitu. Nah, di situ kemudian si anak ini berdiri di samping ayahnya yang meratap-ratap itu sambil memukul-mukul pusara anaknya. Lalu si anak ini juga melakukan hal yang sama, memukul-mukul pusara, lalu dia mengucapkan, "Oh, saya ingin sebuah kereta. Saya ingin sebuah kereta." Begitu. Nah, si ayahnya ini penasaran, "Apa yang kamu mau?" "Hanya sebuah kereta." Itu gampang sekali. "Oh, saya ingin kereta dengan roda bulan dan matahari." Jadi sebuah kereta dengan roda bulan dan matahari. Kemudian ayahnya kaget. "Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengharapkan sesuatu yang sia-sia." Begitu yang dikatakan oleh ayahnya. Lalu si anak ini juga tidak kalah pandai. Kemudian tidak ada ubahnya seperti yang ayah lakukan. Yang ayah lakukan itu sia-sia saja, yaitu mengharapkan saya yang sesungguhnya sudah meninggal dari alam manusia diharapkan untuk hidup lagi. Siapa di sini yang lebih bodoh? Begitu. Oh, ternyata tersadarkan. Siapa sesungguhnya Anda ini dengan penampilan yang agung, yang menawan dengan pakaian yang indah? Oh, saya adalah Mata Kundalin. Lihat anting-anting saya ini yang dulu kamu buat, begitu. Yang dulu ayah buat. Sekarang masih ada sampai sekarang ini. Oh, ternyata kamu adalah Mata Kundalin anak saya. Bagaimana mungkin bisa terlahir di alam dewa? Nah, kemudian disitulah momen yang bagus itu digunakan oleh putranya yang sudah lahir sebagai dewa ini untuk mengarahkan ayahnya mengembangkan kemurahan hati, ya, membantu berdana kepada siapapun yang membutuhkan, dan terutama berlindung kepada Sang Buddha. Nah, mulai saat itu ayahnya ini menyatakan diri sebagai upasaka yang berlindung kepada Sang Buddha dan menjalankan dharma di dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Jadi mungkin cukup panjang tadi contohnya, tapi ada satu sisi yang mirip, yaitu mereka yang masih mempunyai kepedulian terhadap sanak keluarganya yang masih hidup bisa saja memperlihatkan diri. Baik itu dalam bentuk peta yang tadi sudah diceritakan di awal, ataupun dalam bentuk makhluk yang agung. Begitu. Ya, begitu Ibu. Terima kasih Bante. Ya, terakhir buat Ciheni, mau nanya? Ya, di-unmute dulu mic-nya ya. Ya. Baik, terima kasih Bante. Saya izin bertanya. Silakan. Bante, saat ini kan hidup penuh dengan tidak kepastian ya. Sedangkan yang maaf, suaranya terputus. Iya, suaranya Ciheni nggak keluar. tes. Ya, nggak keluar. Bante, hidup ini kan tidak kepastian ya, penuh dengan ketidakkepastian. Yang mengenal Buddha Dharma juga mungkin tidak banyak. Sedangkan tadi penjelasan Bante, yang bisa menolong kita, misalnya kita meninggal dan terlahir di alam yang sulit, yang bisa menolong kita adalah para mungkin anak kita atau cucu kita yang melakukan pelimpahan jasa. Jika seandainya kita punya anak atau cucu tidak mengenal Buddha Dharma dan tidak mengenal apa itu patidana, bagaimana dengan kita, Bante? Siapakah nanti yang akan menolong kita? Itu berarti apa sih ya, Bante? Nah, mungkin kita sudah berusaha mendidik anak kita masuk Buddha Dharma, tapi kan nanti setelah menikah, kan kita tidak tahu, Bante. Ya, baik.
Ya, kalau mereka yang yang para leluhur yang sesungguhnya masih mempunyai keyakinan terhadap kebaikan-kebaikan, arti dari patidana, mereka akan berusaha mencari. Kalaupun tidak didapat dari anak-anaknya, karena memang sudah beda keyakinan, mereka akan mencari keluarga-keluarga yang mempunyai cinta kasih. Nah, jadi artinya, ini bagus pertanyaannya. Sesungguhnya berhubungan dengan bulan 7 ini. Upacara sembahyang bulan 7 ini. Karena apa? Karena di bulan 7 ini tidak hanya melakukan persembahan untuk orang-orang yang dikenal saja, untuk leluhur saja, tetapi kepada semua makhluk yang membutuhkan. Betul begitu ya? Jadi yang diundang itu bukan hanya leluhur sendiri, karena kalau leluhur sendiri itu ada waktunya sendiri, yaitu pada saat Cengbeng ya. Cengbeng, betul ya. Nah, pada saat bulan Cengbeng. Dan menurut tradisi di Tiongkok, bulan 7 ini dikhususkan untuk siapapun, untuk makhluk-makhluk yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi di alam manusia ini yang peduli terhadap mereka. Sehingga persembahan itu untuk siapapun yang membutuhkan. Begitu. Dan kalau di dalam tradisi Buddhis, utamanya Theravada, itu juga makhluk-makhluk ini yang sudah tidak menemukan lagi keluarganya, yang tidak mempunyai kepedulian terhadap mereka. Jadi keluarga-keluarga yang masih mengenal dharma, mengenal apa itu patidana, itu juga mempersembahkan sesajian, mempersembahkan makanan, minuman dan sejenisnya itu untuk siapapun mereka yang tidak mempunyai sanak saudara, begitu. Jadi siapapun bisa datang. Nah, yang utama memang untuk keluarga sendiri. Tetapi biasanya juga ada salah satu altar lain yang dikhususkan untuk mereka yang tidak mempunyai keluarga. Jadi bagaimana sih supaya seseorang itu terlepas dari penderitaan? Pasti ada usaha, begitu. Pasti ada usaha. Contohnya kita sendiri. Kalau kita mungkin berada di sebuah lapangan, begitu, lapangan yang tandus, tiba-tiba hujan deras. Sementara rumah kita jauh, kita sudah tidak tahu lagi arahnya di mana. Kemudian kita berlari ke sana ke sini, tiba-tiba saja ada sebuah rumah ya di sana kelihatan. Yang kita tahu sesungguhnya itu bukanlah rumah keluarga kita, tetapi kita datang, kita berlindung, kita bertamu di sana. Bisa. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, para leluhur yang tidak mempunyai keluarga ini, mereka akan tetap berusaha untuk mencari mereka-mereka yang mempunyai kepedulian, yang masih memegang ajaran kebaikan, terutama dalam bentuk patidana ini. Jadi ada usaha dari diri sendiri memang sesungguhnya untuk mencari supaya dirinya itu terlepas dari penderitaan. Nah, dan apakah mungkin dia bisa dapat dari teman dekat atau apa? Bisa Ibu. Kalaupun biasanya memang tadi saya sampaikan pada waktu bicarakan tentang mimpi, tetapi tadi kelupaan. Nah, sekarang ini mau saya sampaikan. Biasanya kalau leluhur ini mau memberitahukan melalui mimpi kepada keluarganya sendiri, tetapi tidak bisa, tidak nyambung. Nah, biasanya akan memilih orang lain. Siapa sih yang punya teman dekat dengan keluarga saya? Oh, si A. Misalkan dia mempunyai hubungan yang erat dan memungkinkan untuk dimimpiin. Kemudian di dalam mimpi itu dia kasih tahu kepada tetangga keluarganya itu, disampaikan apa yang ingin dimaksudkan, kemudian meminta tolong untuk menyampaikan kepada sanak keluarganya. Nah, keluarganya begitu. Nah, dari situ kemudian keluarganya ini bisa melakukan upacara patidana. Nah, pasti ada cara yang ditempuh oleh mereka-mereka yang ingin keluar dari kesulitan. Terutama yang lebih penting sesungguhnya dalam kehidupan saat ini. Setelah mendengar
cerita peta ini begitu, cerita neraka itu begitu, cerita alam binatang itu begitu, maka kita patut untuk memunculkan kebijaksanaan bahwa saat inilah sesungguhnya saat yang paling tepat untuk mengkondisikan kebaikan-kebaikan yang nantinya bisa mengarahkan kita lahir di mana. Tentu selain lahir di alam manusia, kita juga bisa lahir di alam kedewaan menjadi dewa atau dewi seperti yang umumnya orang inginkan, seperti yang umumnya orang cita-citakan. Begitu jawabannya. Baik, Bante, Anumodana. Satu. Oke, Bante. Waduh, ini waktu kalau nggak dibatasin nih bisa sampai malam nih, Bante. Semua pada antusias mau nanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bante yang sudah memberikan pembabaran Dhamma ya. Jadi sekarang kita lebih mengerti apa arti Ciyoko, Ulabana. Ya, jadi nggak kecampur-campur antara tradisi sama ajaran Buddhism. Terus Bante, sekiranya kalau misalnya berkenan Bante, kita akan melakukan foto bersama. Dan juga semua para umat kalau bersedia ingin foto bersama, tolong dinyalain itunya kameranya. Saya akan ambil foto. Oke. Bentar ya. Oke, saya akan ambil foto sekarang. Udah, semuanya siap? Senyum yang besar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Satu, 2, 3. Oke, good. Ya, Bante, kalau Bante ingin berkenan meninggalkan ruangan virtual, Bante. Oh iya. Silakan, karena waktunya juga udah kelar. Dan sebelumnya, mari kita semua mengucapkan nama budaya kepada Bante atas pembabaran namanya. Terima kasih, Bante. Satu, Anumodana. Terima kasih ya, Bapak Ibu semuanya. Jangan bosan-bosan ya, Bante, kalau diundang lagi. Bante. Ya, tidak bosan. Iya. Senang saya. Makasih ya, Bante. Ya, mari saya duluan. Iya. Kami Bante. Nah, oke. Nah, teman-teman Dhamma, ya, kita ada pengumuman untuk acara berikutnya. Biar saya share saya screen-nya, biar bisa lihat. Oke. Oke. Nah, ini saya ingin kasih tahu bulan ini IBI akan melakukan kegiatan bakti sosial yang rencananya untuk panti asuhan Karana Kasih yang terletak di Sunter. Dan ini situasi dari panti asuhannya, dan dana sudah terkumpul untuk panti asuhan ini ya. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan untuk dana bakti sosial untuk bulan ini dan juga untuk dana operasional untuk IBI. Dan bagi para teman-teman yang masih pengen berdana, bisa mengirimkan ke rekening di BCA atas nama Vini Wibowo, atau yang di Eropa atas nama Allford Sidik. Ini datanya. Oke. Dan juga kalau ada yang ingin bertanya bisa kontak langsung ke personalnya ya, yang ada di Jerman, yang ada di Jakarta, dan yang ada di Belanda. Dan juga kita ada media sosial juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Jadi setiap kali IBI melakukan kegiatan sosial, itu kita akan selalu upload kegiatan kita tuh di Facebook atau di Instagram. Jadi para teman-teman yang pengen lihat, bisa melihat di alamat Instagram dan Facebook kita atau di YouTube. Ya, bagi yang miss khotbah Dhamma, bisa melihat di YouTube juga. Kita upload ke YouTube. Dan untuk kebaktian puja bakti hari Minggu tanggal 26 September
itu dengan narasumber Bante Yang Mulia Yana Silatera. Waktu dan tempatnya sama seperti hari ini. Eropa jam 10 pagi, Jakarta jam 3 sore, dan di Sydney itu jam 6 sore. Ya, dengan tema sesuai dengan kondisinya sekarang nih. Banyak orang stres, ada keadaan pandemi. Nah, Bante itu akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kondisi yang sekarang. Jadi kalau teman-teman yang sempat bisa ikut kegiatan puja bakti kita pada hari Minggu tanggal 26 September. Oke? Dan ya, terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah hadir dan juga untuk Bante Virasilo yang sudah keluar ya, yang sudah menghadiri Dhamma Talk ini. Dan ya, kita akan ketemu lagi di acara puja bakti berikutnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Thank you, Fe. Thank you. Thank you semua. Bye-bye. Bye.